Karena meskipun beliau sebagai orang yang memiliki kelebihan, beliau menyadari bahwa apa yang dimilikinya itu adalah pemberian dari Allah, Tuhan semesta alam, yang harus dijaga agar tidak disalahgunakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi seluruh alam. Semoga kita semua sehat selalu dan dalam lindungan Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Saudaraku, pada kesempatan ini kita bisa berjumpa kembali, yang dimana seperti biasanya saya akan menyampaikan sebuah topik pembahasan tentang Satrio Piningit. Mudah-mudahan apa yang menjadi pembahasan pada kesempatan kali ini bisa bermakna dan menambah wawasan kita. Saudaraku, meskipun saat ini Satrio Piningit belum sepenuhnya bersikap dan bertindak untuk memperbaiki segala kekacauan dan kerusakan yang sudah terjadi di mana-mana di muka bumi ini, namun beliau tetap menjalankan tugas dan amanah yang diberikan Allah, Tuhan semesta alam, kepada dirinya, agar tetap menjadi sosok yang adil dan bijaksana, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang akhir-akhir ini sudah diabaikan oleh manusia yang hidup di akhir zaman ini. Satrio Piningit belum juga muncul. Semua umat manusia di muka bumi mengharapkan kedatangannya. Satrio Piningit adalah sosok yang masih menjadi misteri bagi banyak orang. Tentang keberadaannya, tidak ada yang bisa mengetahui atau menembus kecuali orang-orang tertentu saja yang sudah mendapat petunjuk dan hidayah dari Allah, Tuhan semesta alam. Beliau sejak kecil hingga dewasa selalu dijaga, dikawal dengan pengawalan khusus oleh para malaikat dan para leluhur, baik di langit maupun di bumi. Itu terjadi atas izin Allah, Tuhan semesta alam. Saudaraku, sebelum beliau mengetahui tentang jati dirinya, beliau selalu diuji dengan berbagai macam ujian yang datang silih berganti. Namun, beliau selalu kuat menghadapinya, melebihi yang dirasakan oleh orang kebanyakan. Hinaan dan cacian serta cobaan yang menimpa atau yang beliau alami sungguh di atas kemampuan orang-orang biasa pada umumnya. Semua itu adalah ujian dari Allah, Tuhan semesta alam, untuk memperkuat beliau agar beliau bisa lebih kuat, lebih bertahan dalam suatu hal apapun. Beliau selalu dibimbing dengan petunjuk hingga apa yang dialaminya berupa tantangan dan ujian yang menghadang. Beliau selalu mengambil hikmah di balik kejadian-kejadian yang dialami. Ini hanya diketahui oleh Satrio Piningit sebagai walinya, sebagai kekasihnya, sebagai kekasih Allah,
Tuhan penguasa alam semesta. Beliau menjadi orang yang kuat, tidak gentar dalam menghadapi semua problema hidup dalam kehidupan ini. Karena beliau sudah terbiasa dengan berbagai macam ujian yang beliau alami, baik yang ringan sampai dengan yang sangat berat sekalipun. Dengan kemuliaan hati dan jiwanya, tanpa disadari, beliau dapat melewati tantangan dan juga rintangan yang dialaminya. Sebelum beliau mengenal atau mengetahui tentang jati dirinya, seringkali beliau mengalami hal-hal atau suatu kelebihan yang muncul dari dirinya yang tidak bisa dijangkau oleh akal dan pikirannya. Terkadang beliau selalu bertanya pada dirinya sendiri tentang apa yang sedang terjadi dengan dirinya. Setelah sekian lama berbulan-bulan, bertahun-tahun, beliau dalam pencarian untuk mencari tahu tentang siapa jati dirinya yang sebenarnya, maka dengan hidayah serta petunjuk dari Allah, Tuhan semesta alam, beliau bisa mengetahui tentang siapa dirinya sebenarnya. Setiap ada sesuatu yang dialaminya, bila dirinya tidak paham, selalu saja diberi petunjuk dari Allah, Tuhan semesta alam. Walaupun beliau seringkali berbaur dengan masyarakat luas, namun tidak ada satupun yang bisa atau mampu mengetahui keberadaannya. Sehebat apapun ilmu kesaktian yang dialami seseorang, tidak akan sanggup dan mampu menembus bila Allah, Tuhan yang Maha Kuasa sebagai pemilik alam semesta, belum mengizinkan. Beliau selalu menutup diri dan bertingkah seperti orang yang tidak memiliki kelebihan apapun. Beliau selalu menunjukkan kerendahan hati kepada siapapun. Karena meskipun beliau sebagai orang yang memiliki kelebihan, beliau menyadari bahwa apa yang dimilikinya itu adalah pemberian dari Allah, Tuhan semesta alam, yang harus dijaga agar tidak disalahgunakan. Bagaimanapun kesaktian gaib yang dimiliki oleh seseorang, jika hati dan jiwa mereka masih kotor dan masih dikuasai oleh hawa nafsu duniawi, mereka tidak akan mampu untuk menembus dan mengetahui siapa beliau sebenarnya. Hanya orang-orang tertentu yang sudah mencapai tingkatan makrifat atau yang sudah tercerahkan, yang bisa mengetahui tentang jati dirinya sebagai kekasih pilihan Allah, Tuhan semesta alam. Satrio Piningit adalah manusia yang sangat cinta kepada Tuhannya. Begitu cintanya kepada Tuhan, sehingga beliau tidak berani sedikitpun untuk melupakannya. Beliau tidak berani melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Beliau tidak melakukannya bukan karena surga atau neraka. Namun apa yang beliau lakukan semata-mata karena cintanya hanya kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, sebagai pencipta alam semesta, bukan kepada yang lain. Kiranya demikian apa yang menjadi pembahasan kali ini. Bila bermanfaat disimpan, dan bila tidak lupakan. Karena kebenaran yang hakiki itu hanyalah milik Allah, Tuhan yang Maha Kuasa semata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.